Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Niken selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Tak lupa kepada teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang akan membuat video analisis aliran psikoanalisis, yaitu analisis aliran psikoanalisis, yaitu ide, ego, dan superego pada cerita rakyat Putri Malam. Adapun anggota dari kelompok 10 ini yaitu 1. Tubagus Saiful Indrajati, yaitu saya sendiri sekaligus bertindak sebagai moderator. Yang kedua ada Selsa Alpira, yang ketiga ada Yulia Swesti, dan yang keempat ada Muhammad Raja Anwar. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri. Mengenal teori psikologi. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Psikoanalisis adalah bentuk aliran yang utama dalam ilmu psikologi dan memiliki teori kepribadian atau juga bisa kita sebut dengan sebutan teori kepribadian psikoanalisis. Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut saling terpisah namun tetap saling berinteraksi. Sigmund Freud menganalogikan ketiga elemen tersebut seperti bongkahan es yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dari seluruh elemen. Selanjutnya ada teori id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id adalah mengenal kebutuhan alamiah manusia. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua ada ego. Cara menghadapi realita. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita. Berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginannya tidak segera dipenuhi. Dan yang ketiga ada superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar atau salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Selsa Alpira. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya Selsa Alpira akan menganalisis cerita rakyat si Putri Malam dengan menggunakan aliran psikoanalisis, yaitu ada id, ego, dan superego. Yang pertama ada id dalam tokoh penyumpit. Walau kedua orang tua penyumpit telah tiada, namun utang-utang ayahnya oleh Pak Raje tidak dianggap lunas. Penyumpit harus membayar utang ayahnya dengan cara menjaga sawah milik Pak Raje yang padinya sudah mulai menguning. Penyumpit harus menjaganya siang dan malam. Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh penyumpit yang baik hati dan penurut. Pembuktiannya adalah penyumpit itu selalu menuruti perintah dari Pak Raje yang menyuruhnya untuk menjaga sawah siang dan malam. Selanjutnya, ego dalam tokoh penyumpit. 7 hari sudah penyumpit melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada hari ke-8 ketika asyik duduk di dangau mengawasi sawah Pak Raje, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan Pak Raje.
Dengan cekatan, penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh penyumpit yang cekatan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga sawah milik Pak Raje. Ketika babi hutan datang, penyumpit dengan cekatan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dalam tokoh Pak Raje. Pak Raje adalah seorang yang kaya raya, namun jahat dan licik. Hutang ayah penyumpit tidak pernah lunas karena Pak Raje selalu melipat gandakannya. Walaupun kedua orang tua sumpit telah tiada, namun hutang-hutang ayahnya tidak dianggap lunas. Penyumpit harus membayar hutang-hutang ayahnya dengan cara menjaga sawah milik Pak Raje yang padinya sudah mulai menguning. Penyumpit harus menjaganya siang dan malam. Pada kutipan cerita di atas, tokoh Pak Raje menggambarkan tokoh yang mempunyai sikap licik, jahat, dan tamak. Yang kedua, ego dalam tokoh Pak Raje. Hai penyumpit, hati-hati dalam menjaga sawahku. Jika sampai sawahku rusak, maka aku akan mendendammu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu. Pada kutipan cerita di atas menggambarkan tokoh Pak Raje yang memanfaatkan penyumpit untuk memperoleh keuntungan dengan menjaga sawah miliknya dan juga menambah hutang-hutang penyumpit dengan mendendanya apabila sawah Pak Raje rusak. Sifat Pak Raje tersebut adalah sifat yang sangat tamak. Yang ketiga adalah super ego dalam tokoh Pak Raje. Ajaib, doa penyumpit akhirnya dikabulkan. Tubuh Pak Raje menyatu dengan sendirinya. Luka-luka Pak Raje pun sembuh dan ia hidup kembali. Pak Raje merasa malu kepada penyumpit karena selalu berbuat jahat. Lalu pada kutipan cerita di atas menggambarkan tokoh Pak Raje yang menyesal dan merasa malu kepada penyumpit karena telah berbuat jahat kepadanya. Jadi, super ego yang dimiliki oleh Pak Raje adalah sifat penyesalan. Baik, penjelasan dari saya itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikut ini. Selanjutnya, dalam tokoh Putri Malam. Pada kutipan, pada hari ke-8 ketika sedang asyik duduk di danau, mengawasi sawah Pak Raje, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah sawah Pak Raje. Pada kutipan cerita di atas menggambarkan tokoh Putri Malam adalah seorang putri atau perempuan yang menjelma menjadi seekor babi hutan yang hendak mencuri atau memakan padi di sawah Pak Raje. Jadi, tokoh si Putri Malam tersebut, ia adalah seorang yang mencuri. Selanjutnya, ego dalam tokoh Putri Malam. Pada kutipan, pada hari ke-8 saat sedang asyik duduk di danau mengawasi sawah Pak Raje, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah sawah Pak Raje. Dengan cekatan penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Dari kejauhan terdengar pekik kesakitan babi hutan. Ternyata mata tombak penyumpit mengenai kaki babi hutan. Penyumpit cepat berlari ke arah babi hutan yang terluka. Pada kutipan cerita di atas menggambarkan tokoh Putri Malam yang menjelma sebagai babi hutan ingin mencuri padi dari sawah milik Pak Raje dan akhirnya babi hutan tersebut terkena mata tombak dari penyumpit. Jadi bisa dilihat ego dari tokoh Putri Malam ini adalah mencuri dan memperoleh makanan. Selanjutnya ada super ego dalam tokoh Putri Malam. Pada kutipan, ingat ya, kamu baru boleh buka bungkusan ini setiba di rumah. Pesan sang putri. Penyumpit akhirnya pulang ke rumah dan mematuhi pesan sang putri. Pada kutipan cerita di atas menggambarkan tokoh Putri Malam yang merasa tertolong karena luka di kakinya telah diobati oleh si penyumpit. Dan sebagai tanda terima kasih, Putri Malam memberikan rempah-rempah yang dibungkus dan hanya boleh dibuka saat penyumpit sudah sampai di rumah. Dan ketika sudah sampai di rumah, rempah-rempah tersebut berubah menjadi emas, berlian, permata, dan intan. Super ego pada Putri Malam ini adalah sikap berterima kasih dan suka menolong. Baik, karena pemaparan materi dari analisis telah selesai kami sampaikan, maka selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan analisis pada cerita rakyat yang berasal dari Bangka Belitung, yaitu Penyumpit dan Putri Malam,
dengan menggunakan pendekatan aliran psikoanalisis yaitu id, ego, dan superego, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada tokoh-tokoh cerita tersebut terdapat atau memiliki id, ego, dan superego pada dirinya masing-masing. Tokoh-tokoh tersebut yaitu si penyupit, Pak Raje, dan juga Putri Malam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bunga mawar ada di dalam, si salah memakai kain kapan. Janganlah marah dan janganlah dendam. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.